Kalian akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang teman-teman dalam pelatihan dan kelas menulis cerita anak dalam rangkaian Festival Cerita Anak Nusantara. Yang kami hormati owner Si Publishing Mas Indra Devrandra beserta seluruh tim Si Publishing, dan yang kami hormati narasumber pada pagi hari ini Kak Mula Sitari dan seluruh peserta yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar bersama. Perkenalkan, saya Kadian yang akan menjadi MC sekaligus moderator pada hari ini. Baik, izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari si publishing, kemudian penyampaian materi oleh narasumber, tanya jawab, foto bersama, dan penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, saya akan membuka acara pada hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai nanti. Baik, memasuki acara yang kedua, yakni sambutan dari si publishing yang akan disampaikan oleh owner si publishing. Kepada Mas Indra Devandra, kami silakan. Baik, terima kasih Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati narasumber Kak Mula Sitari, Mbak Dian Ayu, moderator, dan juga seluruh peserta pelatihan menulis cerita anak dalam rangka Festival Cerita Anak Nusantara. Ini ada 210 yang sudah bergabung, tapi kalau di grup WA itu ada 670-an. Ini katanya ada yang satu Zoom buat rame-rame. Jadi ini semoga bisa mengikuti semua. Jadi pagi ini teman-teman peserta akan belajar dengan Kak Mula Sitari bagaimana menulis cerita anak dengan tema ini ya, tema Nusantara. Nanti boleh menulis tentang apa? Kesenian tradisional, permainan tradisional, makanan tradisional, dan juga pahlawan lokal ya. Pahlawan lokal itu misalnya kalau di Betawi itu ada si Pitung gitu ya, atau mungkin di tempat teman-teman di daerah teman-teman ada kisah kepahlawanan yang belum pernah ditulis, misalnya yang di provinsi masing-masing ada legenda-legenda gitu ya, yang pahlawan-pahlawan zaman dulu itu bisa gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan dibukukan karyanya jika lolos kurasi ya. Bagaimana caranya kalau lolos kurasi? Ini teman-teman harus bisa menguasai ya teknik penulisan, cara menulis yang nanti akan disampaikan oleh Kak Mula Sitari. Dan ada hadiah total 5 juta rupiah untuk 15 pemenang ya. 15 pemenang dapat 5 juta rupiah dan nanti bukunya akan diluncurkan di Madura ya, di Sumeneb. Ini kami akan ke sana ya, Kak Mula Sitari akan ke sana reuni dengan Kak Afan yang ada di Madura. Jadi tahun kemarin kami ada perjalanan bersama Kak Afan, Kak Mula Sitari dan teman-teman. Besok akan reuni di Madura dan teman-teman yang nanti lolos kurasi boleh hadir di peluncuran ya, tapi tidak wajib. Mungkin bagi yang ingin ke Madura, ingin piknik ke sana sambil ikut peluncuran, silakan. Tapi tidak wajib. Ya. Jadi nanti teman-teman akan menulis cerita anak tentang apa ya, Nusantara dengan tema yang tadi saya sampaikan sesuai dengan daerah teman-teman. Nanti akan dikumpulkan karyanya menjadi buku kumpulan cerita anak Nusantara. Ini keren sekali ya. Semoga teman-teman nanti bisa lolos kurasi semua, bisa dibukukan dan nanti bukunya bisa dibaca untuk memperkaya khasanah cerita anak Nusantara. Mungkin dari saya cukup sekian Mbak Dian.
Alhamdulillah sudah ada 222 peserta ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra untuk sambutannya. Baik, selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber, tapi mohon izin saya untuk membacakan CV pemateri hari ini. Siapa ya pemateri hari ini? Pasti udah banyak yang kenal ya, kalau suka baca buku anak dan sering ikut kelasnya si publishing. Ini dia Kak Tari. Kak Mulasi Tari adalah seorang dosen dan penulis. Dengan pengalaman yang banyak sekali, beliau penulis buku anak, penulis buku motivasi, penulis buku non-fiksi, editor buku-buku anak, mentor kepenulisan, dan narasumber di berbagai seminar dan lokakarya kepenulisan. Ini dia sudah lebih dari 150 buku yang diterbitkan di penerbit nasional, dan buku-buku Katari bisa didapatkan di toko buku seluruh Indonesia. Dan beberapa penghargaan sudah pernah diraih nih oleh Katari, penulis buku GLN yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Perbukuan Kemdikbud. Beberapa bukunya menjadi buku sastra unggulan terbaik oleh BNSP dan menjadi salah satu penulis buku terjemahan pada presidensi G20 yang diterjemahkan ke dalam 6 bahasa resmi PBB. Ada bahasa Inggris, Perancis, Mandarin, Arab, Rusia, Spanyol, dan 10 bahasa daerah. Nah, 15 buku karya Katari menjadi pemenang sayembara cerita anak Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah 2023. Dan masih banyak nih prestasi Katari kalau di bidang kepenulisan. Ini dia buku-buku karya Katari, beberapa di antaranya Fabel Pembentuk Karakter Baik, 365 Dongeng Dunia Binatang, Dongeng Binatang Khas Indonesia, Fabel Dinosaurus, Kisah Kancil dan teman-temannya, dan lain-lain banyak sekali. Teman-teman juga bisa saling ini ya, follow di Instagram Katari @mulasitari. Oke, kita langsung saja panggil Katari. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Dian, Kak Indra, dan teman-teman di sini. Sehat semua ya, dan teman-teman di sini. Alhamdulillah sehat, Katari. Suara saya terdengar tidak? Agak putus-putus dikit. Alhamdulillah. Ya, karena jadi mungkin kurang ini ya sinyalnya kurang bagus. Tapi mudah-mudahan lancar ini. Mbak Dian masih mute? Oh iya. Iya, jadi teman-teman bisa langsung bersiap ya. Katari akan menyampaikan materi hari ini. Silakan Katari. Baik. Izin share materi ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Katari. Oke, Kak Tari mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Dian. Ada Kak Indra juga. Kemudian adik-adik di sini semua yang hari Minggunya diisi dengan hal yang positif ya, mengikuti penulisan cerita anak Nusantara. Pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama untuk menulis cerita anak Nusantara. Jadi nanti teman-teman di sini setelah kelas ini akan menulis buku. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Indra, bisa tentang makanan tradisional, bisa tentang kesenian tradisional, bisa tentang pahlawan lokal. Barangkali nanti di tempat teman-teman itu ada katakanlah pahlawan lokal ya. Ada orang-orang yang bisa ditulis menjadi
menjadi sebuah cerita. Dia dijadikan pahlawan di tempat atau di sekitar tempat tinggal teman-teman di sini. Oke, kita cari tahu dulu apa itu cerita anak Nusantara dan yang akan kita tulis. Ini adalah cerita yang idenya diambil itu dari seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Jadi nanti idenya itu kita mengambil ide yang sudah ada teman-teman. Jadi idenya sudah ada, tinggal nanti adik-adik di sini itu kita eksplor bersama seperti permainan tradisional, makanya pahlawan lokal maupun di sini Kak Tari menyebutkan pahlawan nasional. Nanti akan Kak Tari sampaikan pahlawan-pahlawan nasional yang mungkin masih jarang ditulis ya menjadi cerita anak. Tetapi nanti teman-teman bisa ambil nih pahlawan-pahlawan yang ada di sekitar teman-teman gitu. Nah, lalu apa saja tokoh yang bisa kita tulis di dalam cerita anak yang kita tulis? Teman-teman nanti bisa nih tokohnya manusia atau teman-teman sendiri nih jadi tokoh dalam cerita yang teman-teman tulis. Apakah boleh, Kak Tari? Boleh. Silakan nanti tokohnya diri kalian sendiri atau mungkin orang tua kalian atau mungkin ibu kalian bisa juga dijadikan tokoh. Jadi siapapun yang ada di sekitar kalian bisa dijadikan tokoh dalam cerita yang kalian tulis. Nah, nanti kalau misalnya tokohnya kalian itu nanti keren ya, kalian itu ada di dalam buku. Nah, buku yang kalian tulis menjadi tokohnya. Menjadi tokoh yang seperti apa? Lah nanti silahkan teman-teman apa namanya? Keinginannya seperti apa? Disiplin misalnya, ataukah menjadi tokoh anak yang suka memasak misalnya, ataukah menjadi tokoh anak yang baik. Nah, nanti bisa teman-teman explore di dalam cerita yang kita tulis. Kemudian bisa juga tokohnya itu adalah manusia imajinasi. Manusia imajinasi itu apa sih, Kak Tari? Ya, manusia imajinasi itu manusia yang kita ciptakan sendiri. Misalnya, teman-teman boleh nih membuat tokohnya. Kenapa suara saya terdengar? Ini kok kayaknya hilang timbul ya. Iya, agak hilang Aman ya suara saya timbul. ya? Ini lancar ini Mbak Tari. Lancar. Hilang. Tapi lancar ya, oke. Nanti tolong kalau misalkan suaranya ini tolong diinterupsi ya. Siap, siap. Kalau misalkan saya menghilang. Iya. Nah, jadi tokoh imajinasi itu, teman-teman itu bisa menciptakan tokoh sendiri. Bisa putri-putri, bisa pangeran, bisa kurcaci. Terserah teman-teman mau buat tokohnya seperti apa yang ada di pikiran teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mau manusia imajinasi digabungkan dengan manusia apa namanya, yang bukan imajinasi boleh tidak? Boleh. Misalnya di sini Dava akan menulis cerita tentang raja-raja kerajaan misalnya, settingnya kerajaan. Nah, Dava di dalam cerita boleh menjadi tokohnya? Boleh. Ya, Dava boleh misalkan, "Aku mau jadi pangerannya di dalam tokoh yang aku tulis." Boleh, ya. Atau, mau jadi tokoh lainnya boleh. Jadi nanti mungkin settingnya kerajaan, atau settingnya mungkin kurcaci gitu ya, ya, atau dongeng lainnya. Silahkan nanti teman-teman bebas mengimajinasikan mau tokohnya yang seperti apa, gitu. Kemudian bisa juga nih tokohnya dari benda-benda sekitar. Nah, di sini benda-bendanya nanti apa kita eksplor bersama yang berkaitan dengan tema-tema yang apa sesuai dengan tema Nusantara ini tadi ya. Jadi nanti tinggal dipilih nih, misalnya mau bercerita tentang makanan tradisional,
boleh tidak tokohnya itu makanan tradisionalnya? Boleh. Misalnya makanan tradisionalnya itu apa? Misalnya, apa makanan tradisional? Getuk misalnya. Nah, di sini tokohnya boleh boleh ketuknya tidak, ketuk boleh berbicara tidak, ketuk boleh, menangis tidak, boleh. Silahkan ya, nanti diimajinasikan teman-teman. Jadi, nanti disesuaikan. Kemudian boleh tidak tokohnya binatang? Tokoh binatang juga boleh dimasukkan ke dalam cerita, nanti masuknya ke dongeng ya, dongeng Nusantara dan sebagainya. Baik, kita lanjut. Nah, ini cara menangkap ide kreatif. Teman-teman bisa sering membaca cerita. Jadi dengan membaca cerita itu teman-teman nanti akan banyak pengetahuan yang didapatkan. Kemudian nulisnya juga jadi lebih lancar gitu ya. Atau dengan menonton, misalnya nonton cerita-cerita Nusantara yang ada di YouTube misalnya. Nah, itu kan banyak ya cerita-cerita Nusantara. Nah, itu bisa nanti dijadikan ide. Nah, ini atau dari kehidupan sehari-hari teman-teman juga bisa dijadikan cerita. Sebenarnya ceritanya sudah ada kalau dalam kehidupan sehari-hari. Karena teman-teman itu menjalani itu gitu ya. Misalnya hari ini dari pagi punya cerita apa? Boleh tidak ditulis? Boleh. Nanti tinggal ditambahi misalnya apa, disesuaikan dengan tema yang ditawarkan, ya, atau bisa dari benda-benda sekitar itu juga bisa dijadikan ide. Kita mulai. Nah, ini temanya, tema yang ditawarkan oleh si publishing. Teman-teman nanti, teman-teman tinggal memilih salah satu tema yang teman-teman inginkan atau yang teman-teman sukai. Misalnya tentang permainan tradisional, nanti kita akan explore tema-tema ini ya. Permainan tradisional ada apa saja sih? Nanti kita explore. Kemudian makanan tradisional, itu ada apa saja di Indonesia makanan tradisional itu? Kita nanti juga akan explore. Kemudian kesenian tradisional itu apa saja? Nanti kita explore ya, dan pahlawan lokal. Oke, kita mulai ke tema pertama. Halo, Kak Tari, ini putus-putus. Nah, Hilang ini suaranya. permainan tradisional. Teman-teman di sini selain nge-game, kalau nge-game itu kan kenapa tidak stabil? Halo, Kak Cia? Sudah membaik? Nah, sudah. Gimana suara Tadi saya? tentang permainan tradisional tadi di situ. Oke, permainan. Nah, teman-teman, nah kita akan explore permainan tradisional, eh, permainan yang sering kita lakukan, ya bukan hanya di rumah, di luar kebanyakan ya kalau permainan tradisional ya. Selama ini mungkin teman-teman itu senangnya atau seringnya bermain game ya. Atau ada yang suka permainan tradisional. Nah, coba nanti kalau misalnya seneng bermain game di ponsel gitu ya, coba nanti kita cari tahu permainan-permainan tradisional yang ada di Indonesia. Atau mungkin teman-teman di sini sudah sering bermain permainan tradisional. Nah, itu nanti akan kita eksplor. Nah, pertanyaan Kak Tari, kira-kira permainan tradisional apa yang kalian tahu? Kalian boleh jawab melalui suara atau bisa menjawab melalui kolom chat. Silahkan. Kajian bisa dibantu memandu. Oke, Ayo permainan siapa tradisional apa nih? nih? Congklak, Kak Tari. Terus gobak Cok. sodor, engklek, petak umpet, gasing. Oh, banyak ya. Oh, oke. Egrang Wow, juga sudah banyak yang ada. tahu ya. Apalagi nih? Banyak nih. Banyak ya. Balap ban, satata. Satata itu apa? Dampu Tata, bulan. nah itu nanti apa? Nah itu lah ya. Jadi nanti kita bisa tahu. Jadi kalau misalkan ada permainan tradisional yang belum teman-teman tahu, kemudian teman lain tahu kan bisa
memberi pengetahuan baru ya Halo, kalian. Apa Kak tadi? Tari, putus-putus. Apa tadi permainan tradisional apa? Dia ada benteng-bentengan ya. Iya, Kak Tari, maaf Oh ini masih kayak putus-putus. udah tradisional kayak tokan itu apa? Wah, keren ya. Sundanda, Gobakor, Kelapa, Tambak Gunung. Wah, keren ini permainan tradisionalnya. Dampulan. Oh, putus-putus ya. Apakah saya ganti ini aja kali ya? Sebentar, saya ganti ganti apa? Wifi-nya dulu. Oke, iya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah di kolom chat. Iya, jangan coret-coret ya. Jadi kasihan teman-temannya nggak bisa kebaca. Coret-coretnya di buku aja, oke? Ini kan seru nih teman-teman, permainan-permainannya keren-keren nih. Permainan tradisionalnya. Bedil jepret. Pelurunya pakai apa? Ini gimana Kak Dian? Apakah sudah suara saya udah ini? Ini sudah muncul suaranya. Sudah jelas? Oke. Nah, teman-teman keren ya. Udah banyak yang tahu tentang permainan tradisional. Jadi nanti kita atau teman-teman bisa pilih nih kalau misalkan, wah aku pengen nih buat cerita tentang permainan tradisional gitu ya. Oke, boleh pilih salah satu permainan tradisional yang mungkin teman-teman kalian itu belum tahu gitu. Nah, kalian tulis eh, dari permainan tradisional itu seperti apa bermain, misalnya apa nih yang Kak Tari juga ada yang Kak Tari nggak tahu itu ya, yang teman-teman share. Batok kelapa itu seperti apa permainannya gitu ya. Kemudian eh apa ini? Apa ini banyak nih, ada cublak-cublak suang udah ini ya, banyak jamuran misalnya. Nah, teman-teman, boleh nanti ambil permainan tradisional yang mungkin teman-teman kalian itu belum banyak tahu. Nah, itu bisa dijadikan cerita, ya. Nah, ini Kak Tari contohkan. Ini. Kok nggak ini ya? Nggak berjalan PPT-nya. Sebentar. Apakah terlihat, Kak Dian, PPT-nya? Belum, masih Belum OTW ya, mungkin masih. ya. Belum Oke, terlihat, Kak. Nah, ini masih. sudah terlihat Nah, ya. sudah. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Nah, ini tadi. Ada yang sudah menebak ini tadi? Ada ya? Itu permainan egrang ya. Terus ada petak umpet. Terus kalau ini apa? Cublak-cublak suang. Itu tadi ini contohnya ya. Nah, coba teman-teman kira-kira ada apa namanya? Terpikirkan tidak ceritanya itu seperti apa? Misalnya nih ada yang naik egrang, dua anak naik egrang, kemudian ada dua anak duduk di sana. Kira-kira coba buat pertanyaan, kenapa dua anak duduk di sana? Kenapa nggak main egrang? Apakah dia nggak bisa main egrang? Nah, itu sudah jadi cerita ya. Ataukah dua anak itu sedang melihat temannya bermain egrang agar dia bisa latihan atau menunggu? Jadi buat banyak pertanyaan di sana. Kira-kira kenapa ya dua anak itu duduk di sana, tidak ikut bermain gitu ya? Atau misalnya ini yang eh, petak umpet. Nah, kira-kira bisa bisa tidak anak yang
Jadi jaga benteng itu menemukan tiga temannya yang ngumpet, sedangkan mereka ngumpetnya sepertinya di hutan ya. Nah, kira-kira di hutan itu ada apa gitu ya? Hutan itu serem tidak kira-kira? Barangkali ada makhluk yang menyeramkan di sana misalnya. Yang ketiga anak itu menghilang gitu ya. Jadi mencari tiga temannya. Atau mungkin ini cublak-cublak suang. Coba teman-teman ada tidak kira-kira ide dari ketiga gambar ini? Boleh deh teman-teman apa namanya diskusi di sini dari permainan lain juga boleh yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman. Silakan. Nah, ini Silakan, teman-teman. petinan, jaranan, pelintang. Pelintang boleh tidak? Pelintang boleh tidak ya anak-anak main pelintang? Pelintang itu juga permainan tradisional ya, Kak Dian. Apa itu, Kak? Ketapel apa ya? Oh, ketapel. Iya, itu kalau di itu pelintang gitu ya. Oh, Ayo, iya, ayo teman-teman ada yang mau berbicara di sini tentang idenya, silakan silakan. Ada ide apa dari teman-teman? dari Mungkin teman-teman udah nih. Mau dari bikin apa? ceritanya Iya. coba. Oke. Ayo, ayo, yang coret-coret boleh deh, angkat tangan. Nah, itu dia. Daripada coret-coret, langsung aja nih. Yang coret-coret Ayo, harus eh, menjawab oke, yang pertanyaan. coret-coret boleh deh. Nah, ini atas nama siapa nih? Depannya M. Wah, udah hilang. Mana Ayo, nih? siapa yang ini? Oh, ada yang sudah raise hand tuh, Oh, ini ada Zafira. Zafira ya. Oke, sebentar. Kalian unmute. Silakan, Zafira. Zafira ada. Coba. Pernah tidak kalian itu bermain permainan tradisional? Terus gimana nih ceritanya gitu ya? Coba ceritakan kalian saat bermain permainan tradisional. Kayak gimana? Lebih seru tidak daripada main HP misalnya? Zafira boleh di-unmute, silakan. Zafira, ada. Oke. Belum ya. Ada ini siapa nih? Atas nama Wahyu Tanuto nih. Oh, Zafira sudah. Oh, oke, Zafira dulu. Silakan, Zafira. Kak, pahlawan lokal itu Sebentar, Zafira dulu ya. Halo, Zafira. Oh, belum. halo, Nah, oke, silakan. tongkat, petak umpet. Zafira pernah main itu nggak? Pernah, Asik nggak? iya. Gimana coba ceritakan Zafira main petak umpetnya? Zafira yang jaga benteng atau Zafira yang umpet? Nah, dua-duanya. Pernah dua-duanya. Oh, Pernah pernah dua-dua. dulu. Zafira lebih suka ya jaga benteng atau lebih suka yang umpet? Ngumpet. Lebih suka yang umpet ya. Nah, Zafira saat ngumpet itu kan mencari tempat yang tidak bisa diketahui oleh temannya kan ya? Iya. Nah, itu bisa dijadikan cerita. Zafira mencari tempat yang kira-kira tidak bisa ditemukan. Sehingga misalnya temannya tidak bisa menemukannya gitu. Zafira menunggu misalnya sampai sore. Kok sampai sore nggak ada yang menemukan akun? Nah, nah itu teman-temannya jadi bingung. Misalnya itu bisa dibuat cerita ya teman-temannya jadi bingung. Terus semua teman-temannya mencari Zafira misalnya. Ya, dikira Zafira hilang. Nah, itu kan bisa dijadikan Hmm, Halo, Kak Tari. Sebentar, kita tunggu ya, teman-teman ya.
Oke, kita tunggu Kak Tari kembali ke ruang Zoom meeting ya. Teman-teman boleh sambil memikirkan idenya yang mau ditulis. Idenya apa, ceritanya apa, mungkin udah kepikiran tentang, ini baru yang dibahas Kak Tari, baru yang permainan tradisional. Nanti masih ada lagi ide-ide teman-teman yang bisa digali lebih. Saya keluar lagi ya, saya berbicara sendiri nggak tahu, udah keluar. Oh iya, iya Kak Tari. Nah sekarang sudah keluar nih suaranya. Kayak Zafira, misalnya tadi Zafira, jadi Zafira main petak umpet. Jadi kan kalau kalau teman-teman pernah bermain permainan tradisional kan udah tahu nih ceritanya seperti apa, ya kan? Sudah tahu, jadi mencari tempat persembunyian yang tidak bisa ditemukan. Nah, dari situ nanti diceritakan saja gitu. Teman-temannya tidak bisa menemukan, misalnya, kemudian apakah misalnya Zafira itu akan keluar dari persembunyian atau dia tetap sembunyi gitu. Dia tetap sembunyi sehingga membuat misalnya banyak orang itu mencari-cari Zafira. Nah, itu bisa dijadikan cerita nih. Cerita tentang permainan tradisional. Atau tadi ini ya tentang egrang misalnya. Nah, egrang itu kan susah ya untuk memainkannya. Nah, boleh nanti teman-teman misalnya yang pernah bermain egrang gitu ya, bagaimana ini cara menggunakan egrang ini. Nah, boleh nih misalnya pengen bermain lomba egrang. Kemudian bagaimana belajar egrang tersebut agar bisa juara misalnya. Ya, kemudian ini ada cublak-cublak suweng ya. Boleh nanti cari tahu kira-kira masalahnya apa nih? Apakah masalahnya itu bendanya tidak ditemukan atau mungkin ada anak yang tidak bisa misalkan menyanyi cublak-cublak suweng kemudian kalian bantu misalnya. Ada lagi selain Zafira? Ada tadi ya yang atas nama Wahyu Tanoto. Namanya siapa Ayo nih? Tano. Dari Oke. mana? Ayo siapa yang mau ini? Oh banyak. Banyak tuh ya. Silakan, bisa unmute. Bisa unmute. Halo, 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 namamu siapa? namaku Zea. Aku dari Yogyakarta. Oh, Zea. Iya, Zea. Gimana? Main apa, Zea? Aku pernah main cublak-cublak suang di sekolah. Pernah main cublak-cublak suara. Coba ceritakan ke Kakak Tari. Gimana mainnya, Zea? Mainnya dengan satu biji kecil. Habis Hmm, itu sama teman-teman tangannya kan ditaruh biji-biji. Habis itu nyanyi. iya. Terus biji-bijinya ini nggak ketebak nggak? Zea bisa nebak nggak? Pernah bisa. Habis itu temannya jadi. Namanya jadi. Tapi pernah juga nggak bisa nebak ya. Jadi terus gitu ya. Ya, Iya, bisa nih nanti Zea nih ceritakan bermain cublak-cublak suang. Zea yang jadi karena Zea itu lagi-lagi salah nebak temannya. Ya, salah nebak temannya bijinya di mana gitu ya. Sampai misalkan Zea kesel, oh kesel aku terus yang jadi gitu ya. Nanti bisa dijadikan cerita seperti itu. Ya, jadi bagaimana Zea harus berpikir kreatif untuk nebak temannya dengan benar nih, agar Zea nggak jadi lagi, gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan Zea udah nggak jadi lagi, bagaimana nih agar Zea bukan menyembunyikan ya, tidak ketebak ketika menyimpan biji cublak-cublak suang itu, gitu ya. Itu bisa dijadikan cerita kayak gitu ya, Zea ya. Nanti bisa Zea itu menulis cerita tentang permainan tradisional cublak-cublak suweng. Bagaimana saat Zea bermain permainan itu. Kemudian bagaimana Zea bisa eh, sabar gitu ya, meskipun misalkan jadi terus gitu, biar nggak kesel gimana sih gitu ya. Bisa ya Zea ya.
Diceritakan nanti tokohnya Zea dan teman-temannya Zea yang ada di sekolah. Oke? Oke. Satu lagi mungkin, Kak Dian. Oke, ada Kansa nih. Silakan Kansa dari mana? Halo Kak, Halo. Halo, Kanza. Dari mana Kanza? dari Purwokerto. Oh, Purwokerto. Iya, Kak Tari juga di Purwokerto. Kanza pernah main apa? Permainan apa? Main peta umpet Petak umpet. Gimana coba ceritakan main petak umpetnya? Di mana? di sekolah. Kayak aku tuh terus agak pernah namanya umpet itu kayak jarang banget. Heeh. Terus, enggak? Apa? Enggak. Ih, sebel gitu. Iya sih sebel banget. Masa aku yang jadi-jadi terus? Kenapa kira-kira jadi-jadi terus? Mungkin karena tangan aku nggak hoki tadi. Tangannya? Tangannya nggak hoki. Tangannya nggak hoki. Bukan karena nggak hoki, ya. Nanti bisa nih, Kanza. Misalkan bercerita tentang petak umpet, tetapi Kanza harus berpikir bukan karena tidak hoki. Tadinya misalkan Kanza pikir, ih aku jadi terus, aku nggak hoki misalnya. Nah tapi di sini nanti Kanza berpikir, gimana ya biar aku nggak jadi terus gitu. Berarti mungkin aku harus lebih cepat nih larinya, tuh ya. Kemudian aku harus lebih sigap nih, harus lebih sigap biar teman-teman tuh tidak lari lebih dulu ke benteng, biar aku nemukan lebih dulu, misalnya. Ya, jadi pertama mungkin Kanza merasa "Ya, aku nggak hoki." Kemudian Kanza berpikir gimana agar aku tuh nggak jadi apa namanya ya, yang jaga benteng terus gitu. Sampai akhirnya Kanza yang ya bukan Kansa yang mencari gitu karena itu tadi Kansa mencari tahu gimana caranya biar aku itu nggak kalah terus, aku harus belajar, aku harus sigap misalnya, aku harus lebih cepat gitu, harus waspada nih gitu, teman-temannya di mana nih itu ya, ya. Aku mau nanya, kalau misalnya cerita yang bukan kayak misalnya permainan tradisional, boleh nggak? Kayak misalnya Indonesia selalu di hatiku, puisi buat Indonesia, kayak boleh nggak? Nah, nanti setelah ini tidak hanya permainan tradisional, Kanza, bisa yang lain juga, ya. Kanza pengen nulis yang umum ya, Iya. tapi tentang Indonesia ya. Oke. Nah, nanti coba kita lihat di tema lain kira-kira bisa nggak masuk itu. Gitu ya. Oke, keren kan, Zai? Oke, terima kasih ya, teman-teman. Kita lanjut ke tema berikutnya. Jadi nanti kalau teman-teman pengen misalnya nulis tentang permainan tradisional, teman-teman boleh pilih salah satu permainan tradisional. Tidak harus yang dicontohkan oleh Kak Tari. Ya, permainan tradisional lain juga boleh, misalnya tadi seperti apa namanya gobak sodor, terus ketapel dan sebagainya. Ya, silahkan nanti dieksplor. Kita lanjut ya. Ayo, jangan coret-coret ya. Oke, kita lanjut, teman-teman. Kenapa tidak bisa berlanjut ininya? Bentar. Sudah terlihat, Kak Dian? Sudah Kak Tari. Oke. Wah, Nah, ada apa itu? berikutnya adalah makanan tradisional. Ada yang suka makanan tradisional? Apa ini? Gambar apa? Oke, makanan tradisional itu ini ya, kalau untuk pengertiannya itu makanan lokal ya dari daerah tertentu.
makanan yang ada di daerah kalian. Tuh ya. Coba teman-teman boleh deh diketik makanan tradisional apa yang sudah pernah teman-teman makan atau yang teman-teman tahu. Coba boleh diketik, boleh di ini. Rendang, oke, bagus. Pinter-pinter ya. Oh, teman-teman keren di sini. Oh, ini klepon. Iya, gambar klepon ya, teman-teman. Oke, klepon. Terus suka makanan tradisional, bagus. Bias, keren ya. I like klepon. Ya, Resti. Kak Tari juga suka banget klepon. Apem, rendang, gemblong. Keren ya. Lemper, ketuk, bingke. Makanan bingke seperti apa? Kak Dian tahu? Ya, bentuknya kayak cetakannya seperti bunga, terus Oh iya manis, iya. warna kuning ya, kalau nggak Oh salah. iya oke. Iya iya iya. Arem-arem. Wah, keren ya. Ah, teman-teman tahu makanan tradisional. Lontong, kue putu, pempek. Oke. Teman-teman sudah banyak ini yang nulis tentang makanan tradisional. Nah, nanti Kak Tari tanya nih, makanan tradisional apa yang apa namanya, ya tadi ya sudah teman-teman makan, bagaimana rasanya kira-kira? Ya, punya cerita nggak tentang makanan tradisional itu? Apakah dibuat oleh mama? Ataukah dibuat oleh nenek mungkin? Atau ketika kalian berkunjung ke daerah tertentu? Misalnya tadi ya, misalnya berkunjung ke Purwokerto. Nah, Purwokerto makanan tradisionalnya apa? Ada mendoan, ada getuk. Nah, nanti boleh misalkan Zara bermain ke Purwokerto, mencari makanan tradisional di sana. Wah, getuk ternyata getuk rasanya seperti ini. Misalnya Zara jadi apa vlogger ya, yang mengenalkan makanan tradisional. Bisa, Kak Tarik seperti itu bisa. Oke, coba siapa yang mau apa sharing dengan ceritanya tentang makanan tradisional? Oke, coba nih Kak. Tadi yang sudah coret-coret ada Ezra. Boleh nih Ezra sepertinya pingin pingin cerita nih. Tadi nih Ayo kita panggil Zra, Ezra ya. Ezra dari Surabaya Kak. Dian nyalain dulu mic-nya nih. Ezra dari Surabaya. Silakan makanan dari Surabaya apa nih? Lontong kikil atau apa? rujak cingur ya. Iya, rujak cingur ya. Silakan, Ezra. Mana nih? Nggak keluar nih mic-nya. Kalau nggak, kalian panggil Salsabila Hanan Ashifa. Silakan, Salsabila. Salsa. Salsabila, mana nih? Silakan di-unmute. Salsabila Hanan Ashifa. Oke. Halo gitu. Malu. Halo gitu. Halo. Dan sebelum makan. Halo, mana ini Salsa? Salsa ya? Iya, Mbak. Iya, Bu. Iya. Salsa, gimana nih? Punya cerita apa tentang makanan tradisional? Hmm, Salsa pernah makan makanan tradisional apa? Pecel gitu gitu. Pecel gitu. Soto gitu. soto. Coto atau soto? So, Soto. Soto. Soto itu kalau di Indonesia kan banyak ya, teman-teman ya. Banyak ya salsa. Kalau salsa makanan soto itu soto yang dari mana? Dari daerah mana? Sotonya beli atau dibuatin mama? Atau dibuatin nenek? Beli. Beli. Gimana rasanya coba? Kok salsa tiba-tiba pengen makan soto? Gimana ceritanya? Karena ada kuahnya. Oh, salsa suka yang berkuah. Iya. Oke, nah nanti bisa nih dijadikan cerita, misalnya salsa yang suka soto.
atau salsa yang suka makanan berkuah. Jadi salsa bisa mencoba banyak makanan yang berkuah selain soto ya. Jadi ada bakso misalnya. Kemudian ada apa lagi yang berkuah? Ada mie rawon misalnya. Iya ya. Apalagi yang berkuah? Nah, bisa nih misalkan salsa eh, apa? Bubur ayam. Bubur ayam ya, meskipun kuahnya dikit. Jadi salsa itu suka yang berkuah-kuah. Jadi dia itu pengen mencoba makanan-makanan yang berkuah. Pengen tahu nih rasanya seperti apa gitu ya. Jadi salsa bisa nih misalnya kulineran atau mungkin salsa bisa bercerita ingin membuat makanan itu sendiri. Jadi minta dibantu sama mama misalnya. Nah, itu bisa dijadikan cerita ya. Misalnya percobaan pertama, oh rasanya masih kurang ini mah, gitu. Ayo coba kita lihat resep di YouTube misalnya. Atau kita lihat resep di TikTok sampai kemudian rasanya pas gitu. Atau misalnya salsa di hari ulang tahunnya pengen masak sendiri semua makanan menu menu di hari ulang tahun salsa adalah menu yang berkuah misalnya. Ya, salsa bisa buat bakso, salsa bisa buat soto itu misalnya. Ya, jadi nanti silakan dieksplor ya salsa ya. Iya. Kalau misalnya ingin menulis makanan soto atau makanan yang disukai oleh salsa, makanan tradisional. Yang lain coba selain salsa, makasih ya salsa. Iya, sama-sama. Oke, Kak Dian, mana nih Kak Ya, Dian? ada Alifa dan Yasirli. Silakan kakak adik nih ya. Dari mana nih barangkali bisa share makanan tradisional di tempat teman-teman nih? Dari Bogor. Oh, dari Bogor. Dari Bogor, makanannya apa di Bogor? Makanan tradisionalnya? Hah? Talas. Talas dibuat apa itu? Kue biasanya. Ada di Bogor itu membuat kue dengan talas ya, Alifa ya. Kamu direbus. Kalau enggak direbus aja. Nah, Iya. boleh nih nanti Alifa bisa nulis cerita tentang talas Bogor yang dibuat menjadi menu lain. Misalnya dibuat kue. Talas biasanya selain dibuat kue dibuat apa? Selain kue. Bisa dibuat makanan Donat. lain. Nah, coba gimana? Apa, Alifa? Donat. Bisa dibuat Kamu gimana? donat misalnya. Nah, Alifa bisa ya misalnya Donat. ya habis panen talas. Tapi setiap hari makan talas itu bosan misalnya Alifa. Gimana ya biar nggak bosan? Ayo kita buat makanan dari talas. Nah, Alifa nanti tinggal cari tahu nih di HP Alifa. Makanan dari talas itu bisa dibuat makanan apa saja. Nah, di situ nanti Alifa bisa menulis cerita makanan dari talas lainnya. Ya, jadi punya talas, kemudian bosan makan talas yang Iya. direbus terus, kemudian Alisa berkreasi membuat makanan lain dari talas. Gitu ya, Alifa ya. Keren. Coba yang lain. Ada Najmi El Firdaus nih. Silakan. Cumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Najmi punya punya makanan kesukaan apa atau pernah makanan tradisional apa? Lemper. Favorit aku. Lemper. Lemper apa? Lemper isi ayam. Lemper isi ayam. Najmi dari mana? Aku dari Bogor. Oh, dari Bogor juga. Najmi suka lemper. Iya. Iya, oke. Najmi tahu nggak cara buat lemper? Dari beras ketan. Dari beras ketan, Terus dipakein isiannya irisan ayam. irisan ayam. Nah, boleh nih misalnya kalau ini tentang kreasi lagi ya. Jadi lemper itu ada yang dalamnya ayam, kemudian ada juga yang dalamnya abon gitu ya. Iya. Bener tidak?
Di Iya. dalamnya macem-macem gitu ya. Nah, nanti buat cerita tentang lemper. Kira-kira lemper itu misalnya itu disajikan setiap hari tidak? Atau pas hari-hari tertentu? Pas hari-hari tertentu aja sih biasanya. Pas hari-hari tertentu. Nah, itu nanti bisa dijadikan cerita. Misalnya pas hari-hari apa, Azmi? Kalau misalnya lagi libur kan biasanya suka jajan atau kalau misalnya lagi ada acara keluarga gitu. Oke, pas acara keluarga itu baru ada lemper gitu ya. Oh Nah, ya, nanti aku bisa juga nih. mau kasih apa? Mau kasih tentang cerita yang pengen aku buat. Menurut kakak gimana? Aku kan Gimana? jadi terinspirasi dari misalkan aku sekarang baru mondok. Jadi aku tuh pengen Hmm. kayak ntar tuh kita tuh kan sekamar kita tuh saling apa sih mencicipi makanan dari daerahnya masing-masing kan kalau misalnya dari pondok kita masuk ke pondok tuh kita punya temen yang dari berbagai Nusantara gitu. Ya, Kalau itu gimana? iya betul. Nah, iya itu bisa dijadikan cerita nih. Misalnya di pondok dengan teman-teman baru kalian, kalian itu punya apa namanya pemikiran kreatif gitu ya untuk mengenalkan makanan-makanan tradisional dari daerah kalian. Bisa dijadikan cerita nggak Kak? Bisa sekali. Misalnya tadi ya Nasmi dari Bogor, kemudian si Kanza misalnya dari Banyumas misalnya terus teman lain itu misalnya dari luar Jawa gitu ya. Nah, itu masak misalnya. Masak, kemudian membuat makanan tradisional dari daerah mereka masing-masing gitu. Nah, nanti bisa nih dijadikan cerita seperti itu ya. Nanti makan bersama endingnya misalnya, wah ini rasanya oh makanan dari daerah Bogor ternyata ini misalnya. Makanan dari daerah Purwokerto, oh ini makanannya. Namanya apa? Misalnya namanya getruk. Namanya ini mendoan dari Purwokerto, misalnya seperti itu. Oh ini grombyang dari Pemalang, misalnya ya. Jadi boleh seperti itu. Rasanya gimana? Boleh nanti disebutkan di dalamnya. Oh ini rasanya seger, rasanya enak. Kalau ditambah nasi enak misalnya ya. Nanti silahkan dieksplor ya Nazmi ya. Ya, Oke, makasih Kak. sama-sama. Yang lain. Oke, kita ke ada Vergal nih. Sebentar, mana tadi? Silakan, Vergal. Vergal. Halo. Halo, Vergal dari mana, Gal? Halo Bu, aku mau ceritain tentang eh makanan favoritku. Oke, apa makanan Makanan favoritmu? tradisional. Aku Apa paling itu? suka tuh eh rendang karena 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 udah terbiasa dari dulu makan kayak gitu, makan rendang. Habis itu setiap kali ayahku pergi ke Jakarta ke rumah nenekku, dia sela dia sel- eh, kalau aku dan ayahku pergi ke rumah nenekku, selalu ada rendang. Aku suka makan. Suka pedes ya, Vergal ya? Ah, Suka pedes? Kamu dari mana, Vergal? Dari mana tadi asalnya? ah, Kamu dari mana asalnya? aku Dari kota tinggalnya di mana? Solo, Oh, tapi Solo. aku orang Minang. Oh, orang Minang. Makanya suka rendang ya. Katari yang bukan orang Minang. Halo, Putus-putus. Katari. Oh, sebentar. Katari mungkin ada tamu mungkin nih. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Sergal sama nih, Kadian juga suka banget sama rendang. Halo? Halo, Kak Oh iya, Dian. iya Katari. Halo? Halo? Ya, Kenapa? sudah masuk. Halo? Terdengar tidak suara saya? Terdengar. Iya. Oke. Sebentar. Lempar tadi Katari, kirain ada suara ini ada tamu. Suka sekali rendang. Suara saya terdengar, Kak Dian? Nah, Halo? sudah. Oke. Kak Dian? Iya. Ya, Terdengar?
Suara saya? Terdengar? Ya, Oke. Oke, Virgal tadi ya. Tapi kalau di Solo itu Virgal itu masih sering makan rendang tidak? hmm, Jarang. ya jarang sih sekarang. Sekarang Oke. seringnya makan ayam, ayam bakar. Virgal, sering tidak misalnya pernah tidak makan rendang yang di rumah nenek dengan makan rendang yang di luar? Misalnya beli, beda atau sama rasanya? Beda. Nah, itu bisa nanti dijadikan cerita ya, Virgal ya. Hmm. Jadi misalnya Virgal itu kangen banget makan rendang gitu, rendang buatan nenek. Nah, misalnya Virgal mencari rendang di sekitaran Solo. Ah, ternyata tidak seperti buatan nenek misalnya, ya. Aku harus ke rumah nenek itu. Kemudian tapi ke rumah nenek itu nunggu misalkan ayah itu ada waktu cuti, ada waktu libur misalnya. Jadi ayah waktu liburnya tuh masih lama. Jadi Virgal misalnya cari cara nih biar dapat rendang nenek. Gimana caranya? Apakah nenek minta nenek itu untuk memasak rendang, kemudian mengirimkannya apa? Dipaketkan gitu ya? Atau misalnya Virgal minta menu yang dari nenek. Misalnya boleh pertama minta menu dari nenek, mencoba menu dari nenek, kemudian kok rasanya masih belum sama seperti rendangnya nenek gitu. Akhirnya misalnya boleh nih minta dibuatkan oleh nenek, kemudian dikirimlah ke Solo. Nah, bisa nanti ceritanya seperti itu ya, Virgal ya. Mana nih? Harga Keluar sepertinya. suaranya. Oke. Oke, terpental kayaknya. Nah, Nah, yang lain lanjut. coba. Oke, kita ke yang sudah resen lagi nih. Ada Contoh-contohnya ini. Ada siapa lagi? Ayo Kak, Tiara. Nadia. Tiara. Ciara. Kelas berapa nih, Ciara? Eka. TK. Ya. Ciara, pernah makan makanan tradisional apa, Ciara? Boleh nggak cara bikin cerita makanan tradisional yaitu klepon? Boleh nggak ceritanya itu cara membuat klepon? Boleh, Ciara. Mama suka buat makanan tradisional? Oh, iya boleh. Misalnya Ciara pengen makan klepon, kemudian Mama buatin klepon. Nah, di sini dibantu oleh Ciara. Misalnya, klepon kok warnanya hijau, Ciara kan pengen klepon yang Ciara warna kesukaannya apa? Warna pelangi. Nah, kan Ciara pengen teleponnya warna pelangi. Wah, kira-kira bisa nggak telepon warna pelangi? Nanti ngomong sama mama ya. Iya, bisa Ciara. Nanti misalkan itu tadi ya, telepon itu warnanya hijau, tapi Ciara suka warna pelangi. Nah, kemudian minta ke mama. Mama, aku pengen buat telepon yang warnanya pelangi. Kira-kira bisa apa tidak? Gitu. Mungkin mencari pewarna ini ya, pewarna makanan biar klepon warna-warni. Atau mungkin klepon gak boleh diganti warnanya, Ciara, kata Mama, misalnya. Eh, Tapi Ciara pengen nih, itu bisa dijadikan cerita kayak gitu nanti Ciara ya. Akhirnya, Ya. misalnya, Ciara buat klepon warna-warni. Nanti judulnya klepon warna-warni. Mama buat klepon warna hijau. Gitu. Itu ya, keren Ciara. Ya. Ya, yang lain coba. Nih Kak Tari udah berikan beberapa ide tuh, makanan tradisional tuh. Ada ini nih dari teman-teman dari Min Aceh. Wah, Bentar. wah, ini satu kelas kayaknya nih, Iya dari Min nih. Aceh. Seru. Halo, Halo. teman-teman di sana. Wah, kalian hebat, keren. Mingguannya ngumpul ya. Belajar menulis. Siapa nih yang mau sharing? Zahira. Zaira. Zaira punya cerita apa tentang makanan tradisional? Timpan.
Apa? Mau buat timpan. Timpan. Iya, makanan Iya. Aceh. Makanan tradisional dari sana ya? Iya. Aceh. Itu coba ceritakan ke Kak Tari gimana. Kak Tari belum pernah makan apa tadi timpan kayaknya. Itu juga apa? Timpan itu di dalamnya ada kelapa yang udah dimasak. Terus Ya, timpan. Waktu dibuat dia dikukus dulu. rasanya manis. Rasanya enak sekali, manis. Oke, terus Ini dipakai mana? Atau digunakan dijual atau gimana biasanya? Atau oh iya iya. apa dia? Dicu- Oh, kayak lepat gitu ya, gitu ya. Tapi dari Aceh ya. Iya. Dia makanan khas Aceh, Kak Tari. Biasanya Oh iya 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 iya. biasanya itu Rasanya manis ya. iya bener, Ini Pak. biasanya itu dihidangkan kalau ada acara-acara kenduri atau pesta atau cuma sekedar jajanan pasar. Oke. Ini dia buatnya pakai ini ya, Kak. Pakai daun pisang ya bungkusnya ya. Iya Iya. bener, pakai daun pisang muda. Ayo siapa yang Oke. suka? Oke. Bisa buat tentang timpan ini ya nanti Zara ya, siapa namanya? Zahira. Zaira, bisa ya Zaira ya, bisa tentang timpan ini. Ini kan ada tadi ya kalau ada kenduri atau ada acara-acara khusus atau mungkin kalau misalnya pengen ada juga yang jual gitu ya di sana ya, atau bisa buat sendiri. Misalnya boleh nih mau buat timpan, tetapi di sana misalnya kesulitan mencari daun pisangnya misalnya. Jadi Zaira itu mencari daun pisang kemana ini? Ke pasar. Oh ternyata daun pisang di pasar misalnya pedagangnya daun pisangnya udah habis. Nah itu kan bisa dijadikan cerita ya. Terus Zaira berpikir lagi kemana ya nyari daun pisangnya? Coba ke rumah kakek misalnya. Di rumah kakek ada daun pisang. Nah, boleh misalnya ke rumah kakek lah ke rumah kakek ada daun pisangnya tetapi Zaira tidak bisa memetik daun pisangnya. Aduh, Zaira harus cari tahu lagi nih gimana caranya bisa memetik. Apakah menggunakan tangga ataukah mungkin minta tolong ke kakek? Hmm. Atau mungkin bagaimana gitu. Nah, nanti Zahira dipikirkan itu caranya biar mendapatkan daun pisang misalnya ya. Nah, itu menceritakan bagaimana proses Zahira itu membuat timpan. Timpan ya. Oh, ternyata prosesnya seperti itu dari mencari daun. Terima kasih Kak Tari. Sama-sama, Zaira. Oke. Halo Kak Tari. Kak Tari masih belum muncul. Ya, jadi banyak ya teman-teman ya tema yang bisa dipakai. Tadi setelah permainan tradisional, terus ini makanan tradisional. Jadi bebas nih teman-teman mau pakai yang mana. Pisang muda. Ya, Kak Tari masih putus-putus. Oke, Kak Tari terlempar. Ya, tadi selain permainan tradisional, teman-teman bisa juga temanya makanan tradisional. Kan banyak sekali ya ide-ide yang bisa teman-teman pakai untuk ceritanya nanti. Tadi Oke, ya, kali. Nah, ya. saya bicara sendiri lagi. Oke. Kalian suara saya jelas? Udah jelas nih, Kak Tari. Oke. Tadi ya, misalnya contohnya Zahira, bagaimana Zahira berusaha untuk membuat timpan, untuk mencari daunnya. Misalnya semua bahan sudah terpenuhi nih, tetapi mencari daunnya ke pasar, daunnya udah habis. Penjualnya udah habis ya. Kemudian Zahira berpikir, misalnya ke rumah kakek atau ke rumah nenek yang banyak daun pisang, boleh ke sana. Setelah nemukan daun pisang, susah juga nih Zaira untuk memetik daun pisangnya karena lebih tinggi daun pisangnya daripada tubuh Zaira. Nah, gimana caranya? Apakah menggunakan tangga? Ya, misalnya menggunakan tangga, tetap aja aku nggak bisa gunain tangga, bahaya. Atau mungkin minta tolong dengan kakek. Sampai akhirnya mendapatkan daun pisang dan bisa membuat timpan endingnya. Gitu ya, Zaira ya. Keren itu. Timpan.
Oke. Lanjut ya, teman-teman ya. Ya, Nah, Kak ini Tari. contoh-contoh makanan tradisionalnya ya. Kak Tari udah contohkan nih. Ada getuk ini ya. Ini getuk lindri ya kalau di tempat Kak Tari. Ya, Mungkin di tempat lain namanya beda ya. Sama ya tadiannya. sama Kak Tari. Di Semarang juga Sama getuk. ya, getuk lindri. Kemudian ini ada lumpia ini. Ya, Ya, ada lumpia. lumpia. Nah, bisa nih buat tentang lumpia, buat tentang gedok lindri. Nah, coba kita lihat dari struktur atau bentuk gedok lindri itu seperti itu. Gimana cara membuatnya? Bayangkan kalian mungkin kalau pernah makan getuk lindri, itu bentuknya seperti itu ya. Jadi bisa di apa kayak disisir gitu satu-satu, diambil satu-satu gitu ya. Kok bisa bentuknya kayak gitu? Nah, nanti cari tahu bisa itu untuk membuat cerita. Dan getuk lindri itu warna-warni kayak gitu. Kok bisa warna-warni? Kenapa getuk lindri harus warna-warni? Kan aku pengennya cuma warna hijau aja misalnya. Nah, itu bisa dibuat cerita. Kemudian ada kelapanya. Misalnya ada yang suka kelapanya banyak, ada yang nggak suka kelapanya banyak. Itu juga bisa dijadikan cerita. Kemudian nih ada lumpia. Ya, kalau lumpia mungkin isiannya di dalamnya yang beda-beda ya. Teman-teman bisa misalnya berkreasi lumpia yang dalamnya isi jamur, lumpia yang dalamnya isi ayam, atau mungkin teman-teman bisa kreasikan dengan isi yang lain gitu. Jadi membuat menu baru dari makanan tradisional ini. Begitu ya. Oke, kita lanjut ya ke tema berikutnya. Nah, ini. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya pengen menulisnya, tadi kan ada pilihan ya. Pertama adalah permainan tradisional. Kalau pengen permainan tradisional, teman-teman pilih salah satu aja permainan tradisional untuk ditulis. Kalau misalkan pengen menulisnya tentang makanan tradisional, kayak Zaira misalnya tadi, ya boleh satu saja makanan tradisional. Misalnya tadi tentang timpan atau tentang tadi ya siapa tadi yang suka rendang. Nah, pilih rendang saja untuk ditulis misalnya. Ya. Kemudian kita lanjut ke kesenian tradisional. Nah, kesenian tradisional ini teman-teman nanti bisa pilih salah satu juga nih. Boleh seni tari, tari-tarian dari Indonesia itu ada apa saja gitu ya, pilih salah satu. Atau seni musik. Nah, musik tradisional di Indonesia itu ada apa saja? Nah, pilih salah satu. Seni rupa ya, kemudian ada teater misalnya. Intinya kesenian tradisional itu yang menggambarkan apa budaya di Indonesia. Coba kita lihat ada apa saja. Nih, contohnya. Yang pertama ini apa nih? Ada wayang ya. Kulit. Ya, wayang kulit. Kemudian ada ini apa namanya? Tari Eh, kuda lumping bukan? nah, kuda Tari. lumping. Jaran-jaranan ya kalau Oh di iya, ini ya. jaranan ya. Kuda lumping, jaranan itu. Setiap daerah itu menamainya berbeda kadang ya. Tidak masalah ya teman-teman. Kemudian ini ada teater. Nah, sekarang kita eksplor lagi nih tentang kesenian atau kesenian tradisional. Teman-teman yang teman-teman tahu apa selain yang Katari sebutkan? Coba boleh di kolom chat ya, silahkan. Silakan di kolom chat. Kesenian apa sih yang kalian tahu? Terus mungkin yang ada di daerah Kalian teman-teman. nih, Tari Gubang. Apa itu? Tari Gubang, Gong. pasti banyak nih. Wah, Dan banyak kadang ya kita Kak tuh Tari ya. belum tahu. Iya, betul. Kerawitan, angklung, reog, ah, bagus ya. Tari kak, oke, maknyong, kata Kairen. Sakina tari reog. Nalaheta, warok, warok. Kayaknya Kak Tari pernah dengar warok deh. Mahira tari bedana, reog. Keren-keren ya, kalian udah tahu banyak nih tentang kesenian tradisional. Debus, nah, coba debus tuh. Debus itu banyak hal-hal yang aneh-aneh. Kok bisa ya? Kayak gitu, kok bisa ya makan beling misalnya. Ya, boleh nanti ditulis kata-katanya, boleh. Kok bisa ya makan beling? Kok bisa ya? Dia kuat banget. Kira-kira apa rahasianya?
itu ya. Apakah apa namanya dia memang benar-benar kuat atau ada hal lain? Oh, teman-teman boleh nih dieksplor ya. Ubruk, nah teter. Halo, Kak Tari. Oh, tari saman, tari silampari, lukis payung. Yang reok, wah banyak sekali. Dan ya, teman-teman di sini yang sudah pernah mungkin memainkan atau mementaskan kesenian tradisional. Yuk, kalian dengar suara saya? Tadi habis putus-putus, Kak Tari. Oke, coba dieksplor. Barangkali teman-teman pernah memainkan atau pernah mementaskan kesenian tradisional selain yang Kak Tari sebutkan. Boleh, silahkan. Oke, kita panggil Atifa tadi nih. Atifa udah praktek juga tadi nih. Tadi Atifa praktek tari apa? Tadi apa? Silakan. Sudah di-unmute. Ya, ada kesenian daerah apa di daerahnya Atifa? Atifa. Iya, Atifa dari mana, Tifa? dari Sumatera Utara, Kak. Oh iya, oke. Apa coba cerita tentang Atifa? Dari persembahan, Kak. Apa? Persembahan Tari namanya. persembahan Tari persembahan. Itu dari Sumatera Utara. dari Langkat. Tari tari persembahan. Latifa pernah menari itu? Belum. Belum. Oke. Nah, tari persembahan itu untuk menghargai tamu ya, untuk menghormati tamu yang datang ya, Latifa ya. Iya, jadi kalau ada tamu, kemudian disambut dengan tari-tarian itu, gitu. Nanti boleh Latifa membuat misalkan tentang tari persembahan. Misalnya akan ada tamu istimewa yang datang ke sekolah Latifa. Iya. Nah, di sini Latifa misalkan punya ide untuk menyambut dengan tari persembahan. Jadi Latifa dengan teman-temannya, misalnya berlatih tentang tari persembahan itu. Ya, nanti boleh dieksplor lagi. Misalnya, aduh kesulitan melakukan gerakan tari persembahan, gimana caranya biar luas, misalnya. Nah, nanti cari tahu gimana caranya biar luas saat menari, gitu ya. Jadi ada masalah di situ di dalam ceritanya, Latifa. Sampai Ya. akhirnya, ya sampai akhirnya katakanlah tamu apa namanya bukan tamu ini ya. Bolehlah nanti mungkin dicari tahu kira-kira tamu apa yang akan datang ke sekolah, misalnya presiden misalnya, atau mungkin apa bupati atau apa misalnya ke sekolah Latifa atau menteri misalnya. Ya, boleh nanti dieksplor kayak gitu ya Latifa ya. Iya, Kak. Oke, selain Latifa, makasih Latifa. Iya, Selain Kak. Latifa, Makasih juga. iya, Ada siapa nih ya? Ashifa Azahra Maulina. Ashifa Zahra. Halo, Kak. Halo Shifa. Shifa dari Eh, mana? aku dari Kalimantan Barat. Oke, wah jauh Kalimantan Barat. Shifa punya cerita apa nih? Aku pernah teater. Pernah teater, menceritakan tentang apa? Teater tentang Kemponan. Kemponan. Kemponan itu apa, Shiva? Kemponan itu tradisi Pontianak yang kalau kita ditawarkan makan itu harus kita makan atau enggak kita kayak jamah gitu.
Oh, harus dimakan ya. Ya, atau enggak dijamah kalau enggak. Oke. Jadi apa? Teaternya tentang itu ya, Siva ya? Teaternya tentang itu ya. Oke, boleh nanti misalnya Siva itu akan menulis tentang ceritanya. Dia punya tadi ya, punya cerita tentang teater. Jadi diceritakan kembali yang sudah pernah Siva itu lakukan ya di teater itu. Kenapa apa namanya? Mungkin dia di dalam teater itu kan harus berlatih terus ya, berlatih misalnya ada masalah nih saat eh, berlatih teater. Misalnya mudah lupa dialognya. Jadi harus bagaimana nih misalnya. Atau mungkin Shiva pengen jadi tokoh utamanya, ternyata dia dapatnya misalnya tokoh kedua atau tokoh tambahan misalnya. Apakah Shiva harus tetap dengan tokoh itu gitu? Aku kan pengennya tokoh pertama gitu ya, bukan tokoh yang misalnya tokoh yang jahat misalnya dapatnya karena dapatnya tokoh yang jahat di dalam teaternya gitu. Misalnya seperti itu. Boleh nanti dieksplor kayak gitu ya, Shiva ya. Ya, Iya, mungkin nanti ada masalah lagi, susah menghafalkan dialog gitu. Ya karena aku nggak dapet tokoh utama gitu. Jadi aku nggak suka gitu. Sampai akhirnya mungkin Sifat jadi tahu, oh ternyata teater itu bisa jalan karena ada tokoh yang baik dan tokoh yang nggak baik misalnya di dalamnya gitu. Bisa nanti seperti itu ya. Jadi ya, tokoh-tokoh yang nggak baik di dalam teater pun itu membuat teater justru bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi tokoh yang jahat di dalam teater belum tentu jahat di dalam dunia nyata misalnya. Gitu sih, Fa ya. iya, Keren, bagus. Coba yang lain. asik. Sama-sama. Oke, ada Sarah dan Akila. Dari mana Sarah dan Akila? Halo, Syarah dan Halo. Akila. Di mana Hmm. ini Syarah dan Akila? Syarah dan Akila dari mana? Ya, siapa? Dari Ampana atau Jauna-una. Oke, punya cerita menarik tentang kesenian tradisional. Ada kesenian apa di sana? Halo, Sarah. Ada apa? Di sana ada tari-tarian atau ada eh, apa pertunjukan apa di daerah tadi daerahnya daerah apa namanya? Ampana. Itu di Iya, mana ya? iya ada menarik tuh. Ini di sini Tojo Una-una. Tojo Di Una-una. Nah, Sulawesi ada Tengah. Sulawesi Oh, Tengah, Kak Tari. oh, Sulawesi. Oke. Gimana? Ada apa di sana? Yo. Di arah mana juga. Tendang. Sarah. Halo, Sarah. Atau mungkin ada bahasa daerah termasuk kesenian nggak? Misal kalau di Surabaya kan ada ludruk dengan bahasa Surabayaan gitu ya. Ada Bisa pertunjukan nanti masuk gitu. di situ ya ya. Bisa kayak gitu ya untuk bahasa daerah misalnya digunakan dalam kesenian. Pernah apa? Ada macapat juga itu kan kesenian ya. Nonton tari Iya, Dero. betul. Kalau di Pernah Jawa. nonton tari Dero. Apa? Pernah nonton tari Dero. Tari Tari Dero. Dero. Oke, kita lihat tari Dero itu tari yang seperti apa yuk. Tari Dero. Kak Tari harus nyari dulu. Ya. Tuh. Ada pertunjukan tari Dero ya. Tari Dero. Oke. Suku Pamona. Oke, dari Poso ya.
Tari Dero itu oke, biasanya ada saat saat ini ya panen ya, setelah panen ya, mereka menari-nari Dero ya. Iya. Oke. eh Coba nanti bisa dibuat tentang tari Dero, tapi Halo, Kak Tari. Putus-putus. Nah, ini mau dikasih ide cerita nih, boleh tambahan ide nggak? cerita oleh Kak Tari nih. Gimana Kak Tari diceritakan tari Dero tapi putus-putus tadi? Oke, boleh nggak anak-anak itu nari Dero? Boleh. Boleh, boleh. Tidak. Tidak. Oh, Nah, tidak. oh, harus orang dewasa yang nari Dero. Nah, boleh nanti di sini diceritakan kalau kamu tuh pengen juga nih nari Dero latihan gitu ya. Bagaimana? Kak Tari nggak tahu tari Dero itu seperti apa? Apakah berbahaya apa tidak? Kayaknya tidak ya tari Dero. Oh, enggak ya. Bagus ya tari Dero itu. Nah, boleh nggak anak-anak itu nari Dero? Nah, nanti boleh dicari tentang itu ya, anak-anak nari Dero. Kalau misalkan tidak boleh nari Dero, tapi kamu pengen nari Dero. Nah, itu kan bisa jadi masalah yang diambil dalam cerita. Ya, aku pengen nari Dero, misalnya papa kamu atau mama kamu mau nari Dero gitu. Tapi kamu juga pengen nih nari Dero. Minta diajarin nih sama mama sama papa. Tapi nanti narinya pas udah besar misalnya. Ya, tari Dero untuk anak coba. Ada tidak? Tidak ada ya. Ya, rata-rata oleh orang dewasa tari Dero itu kalau dilihat di sini ya. Oke, gitu sih. Atau boleh cari yang lain selain tari Dero. Nah, kalau tari Dero itu kan dipentaskan atau ditampilkan ketika tadi ya panen atau apa syukur rasa sebagai rasa syukur gitu ya. Boleh diceritakan nanti mungkin kamu di sini itu setelah ikut panen dan sebagainya kemudian menikmati tari Dero dan bermain di sana. Itu kan juga cerita. Begitu ya. Iya. Semangat ya. Iya. 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 Terima kasih Kak Dian. Iya, sama-sama. Kita lanjut. Oke, silakan. Lanjut slide atau ini Lanjut adik-adik slide lagi? ini. Siap. Tapi nggak tahu kok slide-nya ini ya, nggak. Nge-freeze ya, Kak? Iya, nggak tahu Jadi harus ini. Nah, udah ya. Jadi tadi ada apa saja? eh Sudah apa saja yang kita explore? Permainan Permainan tradisional, makanan tradisional, kesenian tradisional. Nah, yang terakhir pahlawan ya. Boleh pahlawan lokal. Nah, tadi yang diminta pahlawan lokal ya. Oke, tapi Kak Tari contohkan pahlawan nasional dulu ya. Oke, nih. Jadi pahlawan itu yang ada di suatu daerah dan banyak memberikan manfaat bagi sesama. Misalnya kalau kalau di sini Kak Tari contohkan ini nih. Oke, pahlawan W.R. Supratman. Ya, W.R. Supratman itu yang menciptakan lagu kebangsaan ya. Kemudian ada Jenderal Sudirman, kemudian ada R.A. Kartini. Nah, ini pahlawan nasional. Nah, di tempat teman-teman kira-kira ada tidak pahlawan-pahlawan yang sering menginspirasi apa ya, yang sering membantu orang lain? Misalnya ada di tempat kalian itu, kalau di Purbalingga itu ada kuda pustaka gitu ya, itu bisa dijadikan pahlawan lokal itu. Ada kuda pustaka, jadi seseorang yang membawa buku kemana-mana, membawa kuda gitu. Itu bisa diceritakan Kak Tari bisa. Coba di tempat teman-teman ada tidak kira-kira pahlawan yang seperti itu atau membuat sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk banyak orang? Coba Kak Dian boleh nih dieksplor.
Oke, kita oh tadi ada yang jawab di kolom chat ya. Jenderal Sudirman, Otto Iskandar Dinata, Pangeran Diponegoro. Ini kita coba ke Zakiah nih, Zakiah Talita. Dari mana? Zakiah, mungkin ada pahlawan yang menginspirasi Zakiah dari daerahnya. Dari Paneglang. Pandeglang. Ya, Oke, ada tidak? ada. Halo, halo, Kak Dian, apakah di sana? Iya, Oke, saya terpental ya. oke, Kak Tari. Sudah? Ada Sunan Itu. Kalijaga, ada Dewi Sartika, Iya. Ki Ageng Taruna itu ya. Oh, kalau pahlawan itu mereka sudah punya ceritanya masing-masing. Kalian tinggal ceritakan aja pahlawan itu, ya. Pahlawannya dalam dalam ini apa? Mohatta. Oke. Nah, nanti ceritakan kalau misalkan memilih tentang pahlawan. Nah, Kartini dan sebagainya. Itu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tadi pilih salah satu temanya, mau apa? Mau misalnya tadi ya permainan tradisional, kemudian apa makanan tradisional dan sebagainya. Pilih satu saja. Kemudian buat premisnya. Ini premisnya sebelum menulis ceritanya. Siapa tokohnya? Kemudian kenapa seperti itu? Kemudian apa yang diinginkan tokoh? Dan kendala yang dihadapi, lalu bagaimana penyelesaiannya. Dan ini yang terakhir ya teman-teman, membuat premis cerita sebelum menulis ceritanya. Oke, Kak Tari nggak bisa lihat nih, karena dicoret-coret nih. Ya, nah ini ya. Jadi ada motivasi, keinginan, tujuan, aksi, dan hasil. Contohnya, Gugun akan tampil di pentas seni, tetapi dia tidak percaya diri. Dia ingin berhasil dan mencari cara. Caranya dia terus berlatih dan berhasil pentas dengan baik. Itu ya teman-teman ya. Oke, ya cukup ya yang Kak Tari sampaikan. Saya kembalikan ke Kak Dian. Oke, terima kasih untuk materinya Kak Tari dan tentunya menginspirasi teman-teman di sini ya, di mana teman-teman yang mau membuat tulisan. Oke, saya izin stop share screen sebentar. Teman-teman yang mau membuat tulisan tadi sudah diinfokan oleh Katari melalui materi bisa mengambil tema permainan tradisional, makanan tradisional, kesenian tradisional, dan pahlawan di daerah teman-teman. Supaya lebih mudah ya, bisa mencari tahu pahlawan di daerah teman-teman masing-masing. Nah, oke, sekarang kita ke sesi tanya jawab. Masih ada waktu sebentar, kan dia ngintip dulu ya. Ayo, Oke, ayo, siapa yang mau bertanya? 3 Silakan. penanya ya. Ini ada Alisha. Alisha Kaira Wilda, silakan. Alisha mau tanya apa? Setelah Alisha ada Dava ya. Setelah ini Dava ya. Tadi mana Alisha? Alisha Dava Nindi. Oke. Mana nih Alisha? Halo. Cerita itu apa, Kak? Apa? Premis cerita. Premis cerita. Oke. Iya, pinter. Siapa tadi yang tanya? Alisha. Alisha. Jadi premis cerita itu sebelum menulis cerita biasanya Kak Tari itu membuat alurnya dulu, kerangkanya dulu, biar Kak Tari itu nggak lupa gitu, ya. Jadi biar memudahkan kalian, biar nggak lupa ceritanya mau kemana. Jadi harus buat premisnya dulu gitu. Apakah boleh menulis cerita nulis aja Kak? Sebenarnya boleh, asalkan kalian nggak lupa ceritanya mau seperti apa gitu. Jadi dibuat kerangkanya dulu kalau Katari mau nulis. Premisnya dulu itu namanya premisnya kerangka ceritanya.
ya. Tapi kalau kesulitan, boleh langsung nulis. Gak apa-apa. Gitu, ya. Oke. Ada lagi, Alicia? Apakah sudah bisa dipahami? Oh, dicatat nih, Hmm. Kak Tari nih. Masya Allah. Keren ya, Masya Allah. Ditunggu ceritanya ya, Alicia. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Kita ke Dava dari Klaten. Halo Dava, tadi katanya Dava mau nanya nih. Dava mau tanya apa sama Kak Tari, yuk. Halo Dava. Ya Dava, sudah di-unmute, silakan. Tanya, itu judul ceritanya bebas apa enggak? Judul ceritanya nanti bebas Judul ya. cerita. Boleh bebas. Yang Oh, terpenting sesuai dengan cerita kalian. Ya, oh, bebas judul ceritanya. minimal berapa lembar ceritanya? Ceritanya nanti akan disampaikan di grup ya oleh eh, Oh, Mindisi Publishing. Nggak banyak-banyak kok. 1 sampai 2 lembar saja. 1 lembar juga sudah bisa kok untuk nulis cerita anak. Ya. oke. Terima kasih ya, Dava. Ya, untuk teman-teman jangan khawatir nanti ceritanya berapa halaman atau berapa kata, kemudian dikirimnya kemana, nanti akan diinformasikan ke dalam WhatsApp community ya, atau yang di grup WhatsApp. Nanti kalau di HP-nya ayah bundanya bisa tanya, minta informasi dari ayah bunda. Kalau ada info, kabarin adik ya, kabarin kakak ya, gitu. Oke, kita ke Anindya. Tadi Anindya juga bilang mau nanya. Oke. Anindya, mau tanya apa nih Kakak Tari? Silakan. Halo. Iya. Halo. Mau tanya kalau nulis kerangkanya dicantumkan nggak? Kerangkanya nggak usah dicantumkan, Anindya. Ya, Terima kasih. sama-sama. Nanti yang dicantumkan itu hanya judul ceritanya, nama lengkap Anindya, terus ceritanya, dan biodata Anindya. Ya, sama fotonya, sama foto kalian. Biar nanti pembaca-pembaca kalian, ya, pembaca buku kalian itu tahu, oh ternyata ini Anindya. Anindya dari mana? Di situ nanti Anindya tuliskan, Anindya itu dari mana. Kayak gitu. Fotonya ini Anindya gitu misalnya. Karena nanti cerita Halo Kak Tari. Kak Tari nge-freeze. Iya, jadi Anindya sinopsis premisnya atau tadi ya ringkasan ceritanya tidak usah dicantumkan ya, ceritanya saja dan disiapkan tentang Nindi misalnya aku dari mana gitu ya, suka menulis cerita. Jangan lupa fotonya juga ya. Jadi nanti kalau lolos kurasi di buku itu tuh ada tuh ada fotonya Nindi. Iya, Katari. Katari kelempar nih. Sama-sama. Ditunggu hasil karyanya ya. halo, Ya, Katari. saya terpental lagi ya. Tadi saya mana Ya, kabar ya? tadi Nah, sampai foto iya, ditampilkan, ya, dikirimkan juga. ya. Jadi nanti biar pembaca kalian di apa seluruh Indonesia ya, karena nanti bukunya kan ada di ini ya, teman-teman mungkin di berbagai pulau ya. Jadi yang membaca itu tidak hanya kalian gitu. Teman-teman lain di luar sana juga nanti akan membaca cerita kalian. Jadi nanti dikasih biodata kalian, asalnya dari mana, dan foto kalian juga. Kayak gitu.
Begitu. Oke, kita masih ada yang nanya nih, Asifa. Oke, Asifa, silakan Asifa. Halo Kak, Halo Ya, Syifa, gimana? mau ada 2 pertanyaan nih. Kalau misalnya Asifa buat cerita tradisi Kota Pontianak tentang seputar Kota Pontianak, terus boleh atau enggak? Terus yang kedua, eh, Asifa itu masih belum paham tentang kerangkanya. Maksudnya apa? Oke, belum paham kerangkanya ya. Jadi tadi yang pertama dulu ya. Yang pertama tadi tentang Pontianak ya. Cerita Iya, tentang tradisi Pontianak. Boleh. Silakan nanti Ashifa boleh menulis tradisi di Pontianak ya. Pilih satu saja tapi tradisinya jangan banyak-banyak. Kemudian kerangka cerita. Nah, tadi kerangka cerita itu untuk memudahkan teman-teman dalam menulis cerita sebenarnya. Jadi, apa Kak Tari ini lagi ya, share lagi ya. Nih contohnya, kerangka atau premis cerita nih contohnya. Oke. Nah, ini untuk memudahkan saja sebenarnya. Nah, misalnya kan tadi dari sini nih. Dari sini nih. Kita fokusnya ke sini ya. Bisa dilihat Kak dia? bisa Kak. Oke. Siapa? Siapa itu tokohnya siapa saja gitu. Jadi nanti ditulis dulu tokohnya misalkan Ashifa, kemudian siapa lagi nama lainnya gitu, teman-temannya atau Ashifa, Mama, Papa misalnya. Tokohnya siapa saja yang akan ditulis. Kemudian kenapa? Ya, kenapa itu misalnya tadi akan menulis tradisi yang dari sana. Kenapa diadakan tradisi itu? Gitu. Kenapa gitu ya? Nah, itu ditulis dulu kenapa. Kemudian apa nih yang diinginkan oleh si tokoh? Tokoh Ashifa ingin apa nih dari tradisi ini? Misalnya ingin ikut mengikuti festival, misalnya tadi ya festival di sana misalnya. Tetapi kendala yang dihadapi nggak boleh sama mama sama papa karena nggak ada temannya gitu misalnya ya. Kendalanya apa? Kendalanya nggak boleh mengikuti tradisi itu, mengikuti festival itu misalnya. Karena tidak ada yang menjaga gitu, harus berangkat sendirian. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya ini, Ashifa? Nah, cara penyelesaiannya Ashifa harus berpikir gimana biar biar aku itu boleh mengikuti tradisi itu, aku itu boleh melihat festival itu. Misalnya Ashifa berangkat sama tante ya. Apa, sampaikan ke mama misalnya, "Aku nanti berangkat sama tante," atau mungkin sama kakak gitu, atau dengan orang yang lebih tua. Nah ini jadi premis cerita itu seperti ini, siapa tokohnya, kemudian kenapa ingin melakukan itu, nah apa yang diinginkan, kendala yang dihadapi, kendalanya itu apa, masalahnya itu apa, bagaimana kalian menyelesaikan masalah itu, gitu. Ini untuk memudahkan kalian, tapi kalau misalkan kok kalian ini menyulitkan, ya sudah diceritakan saja cerita yang kalian miliki, seperti tadi yang disampaikan Kak Tari. Gitu ya? Bisa dipahami? bisa. Oke, Syifa. Oke, nah Kak Tari, kalau Maaf. misalnya nggak, oke sama-sama. Misalnya nggak bikin premis dulu, tapi langsung bikin ceritanya, boleh nggak Kak Tari? Boleh, boleh. Premis itu kan tujuannya untuk memudahkan kalian. Kalau misalkan kesulitan malah buat premis, ya mending nggak usah pakai premis, nggak apa-apa. Kayak gitu. Yang terpenting kalian nggak lupa siapa saja tokohnya. Kemudian, ya kan, nanti tiba-tiba Iya. ada tokoh baru nih. Tulis dulu siapa aja nih yang akan dijadikan tokoh. Jangan sampai tokohnya misalnya sampai 10. Wah, banyak banget gitu ya. Jadi kalau misalkan ada premisnya kan sudah jelas nih tokohnya misalnya. Oke, Kak Tari terlempar. Iya, jadi maksud Kak Tari, tujuan adanya premis ini supaya teman-teman nggak lupa, misalnya menceritakan 5 sekawan gitu ya, 5 orang sahabat bernama
Anin, Siva, Dia, Vergal, dan Sakina gitu. Supaya tetap fokus ada di 5 tokoh itu. Nggak tiba-tiba di tengah-tengah temannya tahu-tahu jadi 10 atau 7 gitu ya. Nanti tiba-tiba ceritanya harus menceritakan lagi si 2 tokoh ini. Nanti semakin pusing teman-teman. Jadi diingat-ingat, ditulis tokohnya siapa saja yang mau dijadikan tokoh utama di karya teman-teman. Oke. Terus tadi ada yang nanya nih, Kak, kalau aku mau bikin cerita fiksi, non-fiksi, pokoknya ditulis dulu ya. Teman-teman, udah pokoknya nulis dulu aja selama temanya masih sesuai dengan yang ditentukan oleh penerbit. Temanya adalah tradisional. Nah, teman-teman mau menceritakan tentang bermain egrang bersama adik gitu ya, boleh. Atau pergi membeli telepon warna-warni di balik bukit misalnya. Boleh. Ya, itu tokohnya, tokoh ciptaan teman-teman juga boleh. Mau teman-teman sendiri sebagai pemeran utamanya juga boleh. Terus ini ada pertanyaan lagi, ceritanya tentang bangunan bersejarah. Boleh enggak? Mungkin kalau yang ini bisa masuk ke kesenian tradisional, rumah tradisional gitu ya, rumah adat, itu masuk ke kesenian tradisional, boleh teman-teman. Terus, kita sambil nunggu Katari ya, Kadian jawab pertanyaan yang berkaitan dengan pengiriman. Nanti Halo ada Kak filenya. Dian. Ya. Oke, ya Katari sudah kembali. Welcome back. Ya, gimana tadi ya? Ya, tanpa premis sudah boleh gitu ya. Jadi premis itu Hmm, memudahkan gitu ya, Katari. iya, biar kalian tuh ceritanya nggak kemana-mana gitu, tidak melebar gitu ya. Jadi biasanya Kak Tari menggunakan premis dulu gitu. Tapi kalau misalkan ini ya apa disesuaikan dengan kebutuhan kalian aja, yang penting kalian mudah menuliskannya. Oke, kita ke satu penanya terakhir ya. Ada Momo. Coba nih, mau dari tadi aku mau nanya, aku mau nanya. Boleh, silakan Momo. Mau tanya apa? Halo, mana nih? Silakan Momo, sudah di-unmute. Oke, kalau tidak kita pindah ke SDIT Nurul Ilmi. Ya, oh ini rame-rame nih teman-teman nih. SDIT Nurul Ilmi. Ayah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, mau tanya, Ya, kalau misalnya cerita tradisionalnya itu digabung sama fantasi, boleh nggak, Kak? oke. Oh, Katari nge-freeze ya. Cerita tradisionalnya digabung Sini lagi, sini. dengan fantasi. Gimana Katari? Satu lagi, Kak, gitu. Satu lagi, Kak. Boleh? Nah, kan tadi ditanya, itu cerita tradisionalnya digabung sama fantasi, boleh? Boleh nggak, Kak? Halo, Katari? Tradisional apa nih? Permainan tradisional misalnya ya, Nggak kayak makanan tradisional gitu ya. kayak apa? Dia tuh kayak pahlawan tradisional tapi digabung sama fantasi gitu. Habis itu karakternya diganti hewan. Pahlawan pahlawan lokal. Kalau pahlawan tidak bisa diganti ya teman-teman ya. Kalau pahlawan tidak bisa diganti kecuali kalau misalkan makanan tradisional. Boleh tokohnya binatang boleh. Iya, Kak, Ya, kalau jadi misalnya misalkan di situ misalnya kalau misalkan makanan tradisional tokohnya binatang itu boleh. Tapi kalau pahlawan tidak bisa diganti pahlawannya menjadi misalnya binatang itu tidak boleh. kalau Gitu. makanan tradisional itu Ya, atau dicampur misalnya fantasi boleh, Kak? kesenian tradisional. Jawabannya. Boleh, boleh. Boleh ya?
Nanti tokohnya misalkan putri-putri, tokohnya mau misalkan binatang, kemudian tokoh yang lain silahkan. Nanti misalkan kucing yang suka klepon. Nah, Makasih kemudian Kak. si kucing membuat klepon sendiri. Boleh, Kak? Boleh. Silakan. Ya, sama-sama. Jadi boleh fantasi ya Kak? Kucing suka klepon ya. Boleh ya Kak, berarti tradisional diceritakan secara fantasi Boleh, gitu ya. boleh. Yang Boleh tempatnya ya. bukannya pahlawan ya. Makasih Kak. Sama-sama. Oke, ditunggu Ya. nih karyanya SDIT Nurul Ilmi Tenggarong Kaltim. Satu rombongan bersama ibu Sama-sama. gurunya. Ada. Mantap. Keren ya. Iya. Wah. Baik. Keren bu gurunya menghandle. Sudah di jam 10.53, jadi mohon maaf kita harus menyudahi kelas pada siang hari ini. Jadi tadi yang pada lapar ya, setelah ini bisa siap-siap makan siang, tapi kita akan berfoto bersama terlebih dahulu dan terlebih dahulu mendengarkan closing statement dari Kak Tari. Silakan Kak Tari. Terima kasih Kak Dian. Baik teman-teman, akhirnya kita sampai di penghujung acara ya. Jadi nanti teman-teman silahkan seperti yang Kak Tari sampaikan, tuliskan satu cerita dari tema yang di apa yang ada yang disiapkan oleh si publishing ya. Misalkan mau apa makanan tradisional, misalkan mau kesenian tradisional, pilih salah satu saja. Ya, kemudian mau diimajinasikan boleh. Kecuali tadi ya, misalkan pahlawan lokal, kemudian pahlawannya diganti dengan binatang itu tidak boleh. Tapi kalau selain itu boleh ya. Misalkan tari-tarian, misalnya tokohnya apa kerajaan boleh silahkan ya. Silahkan dieksplor. Kak Tari tunggu untuk cerita-cerita keren dari kalian dan Kak Tari tunggu nanti buku yang akan menjadi buku ya karena nanti ceritanya akan jadi buku ya. Kalian Kak Tari tunggu cerita-cerita dari kalian. Tetap semangat menulis dan tetap semangat membaca. Terima kasih Kak Dian. Terima kasih Kak Tari untuk closing statement dan motivasinya untuk adik-adik, untuk tadi ada yang nggak mau dipanggil adik ya, untuk kakak-kakak, untuk teman-teman semua di sini. Selamat menulis ya. Nah, sebelum acara kita berakhir, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Yang masih off cam bisa dinyalain dulu nih supaya kita ada fotonya. Oke. Ayo on cam yuk. Oke, kalian tunggu nih beberapa detik ya. Silakan. Iya, sudah on cam. Oke, kita akan mulai di slide pertama. Ada 9 slide. 1, 2, 3. Nih, tangkap. Aduh, sebentar. Pencet tadi. Oke. 1, 2, 3. Di slide pertama, kalian ulangi ya. Biar kelihatan semua. Oke, kita sekarang ke slide kedua. 1, 2, 3. Ya, kita ke slide ketiga. 1, 2, 3. Jadi mau lupa gaya sendiri nih ke capture. Oke, kita ke slide keempat. 1, 2, 3. Slide keempat tertangkap. Kita ke slide kelima. 1, 2, 3. Slide 5. Oke, kita ke slide ke-6. 1, 2, 3.
Oke, slide ke-6 tertangkap. Kita ke slide ke-7. 1, 2, 3. Slide ke-7. Kita lihat sebentar. Oke, kita ke slide ke-8. 1, 2, 3. Oke, slide 8, slide 9. 1, 2, 3. Tunggu. Oke, sebentar. Kalian cek dulu ya, apakah sudah masuk semua? Oke, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slide. Luar biasa. Teman-teman masih on ya. Terima kasih ya teman-teman yang masih setia bersama Cipublishing, Kak Tari dan Kak Dian hari ini. Dan terima kasih kepada Kak Tari yang sudah membagikan ilmunya, sudah sharing informasinya, dan sharing bersama teman-teman semua di sini. Terima kasih kepada Cipublishing yang senantiasa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bertemakan literasi untuk kita. Terima kasih untuk adik-adik, teman-teman kakak-kakak yang sudah hadir dalam ruang Zoom meeting hari ini untuk merayakan Festival Cerita Anak Nusantara bersama Yayasan Rumah Menulis Indonesia, Yayasan Rumah Indonesia Menulis, Cipublishing, Paberland dalam Festival Cerita Anak Nusantara. Kalian hari ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kelas-kelas Publishing berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih, Kak Tari. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.